Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Selamat menikmatin malam mingguan teman-teman semua ya, yang mungkin bersama gebetan selamat menikmatin, yang belum punya gebetan ya selamat bersenang ria sendirian gitu ya. Oke, tak masalah ya teman-teman, yang penting dompet tebel gitu ya kan. Oke, tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk keadaan daripada altcoin sendiri teman-teman ya, di sini Bitcoin masih pergerakannya masih impulsif di area 70.000 something sampai di area 69.000 something ya, naik turunnya di area itu. Sedangkan kalau kita mengacu pada price action daripada keadaan altcoin sendiri teman-teman ya, di sini juga cenderung lah terlihat sangat jelas terpampang sangat menderita gitu teman-teman, karena keadaannya ya didominasi dengan 80% ini merah merona-rona alias meronta-ronta, negara api menyerang lagi itu teman-teman, dan sedangkan Avatar tidak mampu menghalang gitu ya kan. Oke, mungkin Avatar sedang berlatih untuk menguasai elemen api ya yang terakhir gitu teman-teman, sebelum dia membalikkan keadaan. Semoga saja ya hari Senin besok atau besok lah ya, hari Minggu udah mulai recover gitu teman-teman. Biasanya memang seperti ini ya kan, keadaan mendekati hari weekend teman-teman ya, itu keadaan market dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Karena apa? Mayoritas trader, investor, para orang-orang bule sana cenderung mereka itu nggak terlalu aktif gitu di market, karena mereka cenderung menikmati quality time bersama keluarga gitu teman-teman ya. Oke, kali ini ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan juga, yang cukup nggak enak teman-teman ya bagi komunitas price gitu teman-teman. Walaupun ini informasi yang nggak enak, tapi ada enaknya juga gitu teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, sedangkan untuk kinerja harga beras sendiri teman-teman ya, dia mengalami koreksi sebesar 4%-an, 4,64% lah ya dalam waktu satu hari teman-teman ya. Ingat, kalau kalian ingin beli beras ya, saran dari saya adalah yang pertama ya, gunakan dana dingin. Itu udah pasti, bukan hanya di beras, di semua altcoin ya. Yang kedua, yang paling terpenting adalah kalian siapkan mental. Kenapa ya? Karena memang fooder daripada price ini cukup amazing gitu teman-teman, cukup menggoncangkan jiwa raga gitu ya kan. Jadi kalian harus persiapkan itu. Kalau kalian nggak persiapkan itu ya, saya harap nggak usah masuk gitu teman-teman ya, kalau kalian memang nggak memiliki mental baja, karena memang foodnya ini luar biasa gitu ya. Kalau saya pribadi sih masa bodoh ya, mau ada food mau ada apa, selama timnya masih mau bekerja, dan itu pun saya menggunakan uang saya pribadi ya kan, tidak merugikan orang lain karena saya nggak pinjem orang ya, jadi ya selalu aja gitu ya. Karena kita bentar lagi juga mau masuk masa bulan ya, masa ya kan, sebentar lagi kita masuk masa bulan, kita mau cut loss di tengah jalan, rugi dong kita nge-hold dari jauh-jauh hari gitu ya kan. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk volume juga turun, market cap turun ya, belum ada updatean tentang circulating supply sama maksimal supply teman-teman ya, total supply juga belum ada updatean. Jadi ya belum ada yang bisa kita lihat secara detail di sini, yang mungkin kita juga cukup harus pantau juga, siapa tahu ya dalam waktu dekat di sini bisa terupdate gitu teman-teman. Amin. Nah, jadi di sini ada informasi teman-teman dari Bitcoin Price Announcement-nya tersendiri ya, tentang suatu platform pertukaran, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama, kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Jadi dari platform pertukaran xt.com ini menghapus token Bryce atau alias mendelisting daripada token Bryce dan penghentian penarikan. Oke, jadi tim xt.com ini menghentikan penarikan pada Agustus tahun 2022 ya. Sejak tahun 2022 ini dihentikan gitu ya penarikan withdraw daripada platform xt.com untuk token Bryce. Jadi di sini dan tidak lagi bersikap korporatif sejak saat itu. Nah, jadi dari xt.com dengan tim Bryce ini nggak bersikap korporatif saat tahun Agustus ya, Agustus 2022 itu ya, sikapnya itu nggak korporatif gitu sejak saat itu. Mereka telah menghapus token Bryce kami tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa mengizinkan pengguna untuk menarik token Bryce mereka. Nah, jadi menurut daripada tim Bryce sendiri teman-teman, ketika pendelistingan atau penghapusan token Bryce ini di xt.com itu nggak ada konfirmasi dengan tim Bryce dan nggak memberikan informasi terhadap komunitas Bryce. Intinya ya tiba-tiba di delisting gitu ya, tanpa memberikan tenggang waktu untuk mereka memindahkan atau menarik atau menjual gitu ya kan. Nah,
Penting bagi pengguna untuk mengatasi masalah ini secara langsung dengan tim dukungan xt.com karena tim kami tidak menerima kerja sama dengan xt.com. Kami menyarankan untuk menghubungi tim dukungan mereka untuk meminta izin penarikan token. Nah, jadi buat rekan-rekan yang mungkin pengguna xt.com dan memiliki Bryce dari platform tersebut, kalian bisa menghubungi tim support daripada xt.com. Siapa tahu ya kan kalian diberi kelonggaran untuk bisa menarik aset kalian dari xt.com. Semoga saja ya teman-teman semua atau rekan-rekan kita semua yang terkena imbas daripada xt.com bisa menarik atau memindahkan aset mereka. Jangan sampai ya kayak kejadian Hotbit gitu teman-teman, tiba-tiba blang nggak bisa ditarik dan apa-apa gitu ya kan. Oke ya, jadi buat kalian ini adalah kabar yang kurang enak juga ya teman-teman, meskipun ini ditangguhkan sejak tahun 2022. Saat itu tim Bryce juga udah mulai ngobrol lah intinya ya di pengumuman akun X-nya. Intinya tim Bryce ini udah bernegosiasi, cuman belum ada titik terang, dan sampai saat ini keluarlah announcement seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, itu tadi kabar buruknya teman-teman, dan di sini ada sisi kabar positifnya juga, dimana kalau kita lihat ya kan untuk integrasi partnership daripada Bryce ini semakin meluas, dimana kali ini ya Bryce ini berkolaborasi dengan Horizon Dex ya. Horizon Dex adalah Dex likuiditas token sentrasi V3 yang berkinerja tinggi ya. Intinya ini teman-teman dari Horizon Dex sendiri juga udah announcement bahwasanya Dex tersebut berkolaborasi gitu dengan Bitget Price teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, informasi berikutnya datang dari Habittrade teman-teman. Dari Habittrade ini dia announcement juga bahwasanya Habit X Bitget Price ya, pengumuman kemitraan, jadi partnership juga. Berita menarik, kami telah bermitra dengan Bitget Price teman-teman. Jadi ya akhir-akhir ini kalau kita mengacu pada perkembangan Bryce, sebenarnya dari segi kemitraan, partnership kayak gitu teman-teman, ini udah mulai bangkit kembali, udah mulai rame kembali dari segi partnership ya. Dan semoga saja ya kemitraan yang terjalin saat ini bisa membawa persentase nilai positif di masa depan. Syukur-syukur di tahun ini gitu teman-teman, kinerja daripada Bryce ini bisa membaik kembali, bisa mengembalikan citra baik nama Bryce waktu awal-awal dia launch gitu teman-teman, yang dulu mendapat julukan Trust Wallet Killer gitu teman-teman. Dan semoga saja memang bisa kembali recover di masa kejayaan seperti dulu gitu ya. Dan berikutnya datang dari Tubus. Tubus juga melakukan partnership teman-teman dengan Bitget Price, di mana partnership announcement exit to announce our new partnership with Bitget Price ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini partnership selalu datang akhir-akhir ini, dan semoga saja semakin banyak lagi. Dan di sini pun datang dari Innery Blockchain, di mana new partnership on the horizon. We are teaming up Bitget Price Poiner in the crypto realm with a gas free blockchain and check more gitu teman-teman. Jadi intinya partnership kembali dengan Inner Blockchain ya, Bitget X Inner teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, kali ini di up oleh BNB Swap teman-teman, di mana BNB Swap ini memposting ya Bitget Price bermitra dengan Gelios Official, lapisan dApps, memiliki komunitas perintis di jaringan Bitcoin, integrasi range standar dan ramah EVM teman-teman. Jadi Bitget berekosistem blockchain yang menawarkan kecepatan tidak ada duanya dan biaya terendah dengan keamanan dan stabilitas yang sangat tinggi gitu ya. Intinya gini teman-teman ya, apakah Bryce ini bisa mengalami pumping ya, bisa mengalami grow up kembali di tahun ini sampai puncak bull run ya? Itu sekali lagi kembali ke tingkat developernya teman-teman. Selama developernya nggak mau merubah sikapnya dengan memberikan informasi yang kurang akurat, itu ya kemungkinan besar foodnya akan masih terus kenceng ya. Tapi ketika developernya bisa merubah sikap tersebut ya, biar nggak menjadi pump and dump gitu ya. Jadi saya sebenarnya sempat mengkritik beberapa waktu yang lalu bahwasanya gini ya, oke lah, kita memiliki berita bagus ya, cuman kita kurang sebulan ya, kadang sebulan setengah udah di announcement gitu ya, kita akan seperti ini. Wah, di sini komunitas menyambut hangat dong ya, komunitas seneng dong ya dengan berita tersebut ya, meskipun masih jauh. Kita tunggu tuh ketika mendekati hari H, mungkin pas hari H-1 tiba-tiba ada announcement bahwasanya ada kemunduran, ada ini, ada kendala ini. Nah, itulah yang kurang kita sukai sebenarnya. Lebih baik ya kalau
Kalau memang berita tersebut belum valid ya jangan di up terlebih dahulu kan, seperti itu lebih enak, lebih baik ya mungkin H-1, H-2 udah di announcement lah ya, dan itu udah valid, seperti itu harapannya ya. Ya semoga saja kedepannya developernya bisa merubah sikap tersebut teman-teman. Oke, mantap jiwa. Dan di sini saya kira untuk beras sendiri ke Rp1 itu sangat possible teman-teman ya, sangat-sangat mungkin ke Rp1, mengingat dari segi pembakaran, partnership ya, kemitraan yang terjalin ini udah meluas. Saya kira ya tinggal menunggu apa ledakan harganya aja ya. Mungkin ini dulu tentang beras, semoga bermanfaat ya. Tetap disclaimer dan salam cuan.